Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh hari ini kita masih bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul bermuajahah di haflah mubarakah di Masjid Al-Huda ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, yang mana mudah-mudahan setiap rangkaian kegiatan acara kita dari mulai salat tahajud, salat 2 rakaat sebelum subuh, dilanjutkan salat subuh berjamaah di masjid ini, dan dilanjutkan dengan mendengarkan kajian Ahad subuh barokah ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa dijadikan menjadi perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya kajian subuh Ahad barokah. Mudah-mudahan semua jamaah di sini kehidupannya diberikan kehidupan yang penuh barokah. Sadayana rizkina sing berlimpah, kapeser mobil anu mewah, rumah yang megah, bisa berangkat ke Mekah, tawaf keliling Ka'bah, ziarah ke makam Rasulullah yang ada di kota Madinah, jalan-jalan ke kota Jeddah. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan rizki meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Wasilahnya kita hadir dalam kegiatan kajian subuh Ahad barokah ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hidup yang sulit, rizki pailit, anak anu gede pada merit, anu alit kajepit, anu gede pada merit, tegaduh duit, akhirnya tegaduh duit, segala ngiridit, piring ngiridit, sendok ngiridit, garpu ngiridit, sound system ngiridit, tenda ngiridit, segala rupi ngiridit. Karena segala rupi ngiridit, akhirnya hutang pun melilit, Pak. Karena hutang melilit, akhirnya jatuh sakit, makan pahit, minum pahit, masuk rumah sakit, nyawa pun pamit. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah di kajian subuh Ahad barokah ini kita tidak akan lama. Yang penting tausiah itu singkat, padat, melekat, pulang-pulang bawa ilmu yang manfaat. Saya berkata ya, singkat, padat, melekat, pulang-pulang bawa ilmu yang bermanfaat. Di sini kita akan membahas sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu, ibu bapak, merindukan 4 golongan orang. Siapa saja orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Talil Quran, wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, was-shaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala dan termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah talil Quran. Orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran. Orang-orang yang bukan hanya mencintai saja, dia rajin membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, rajin memahami Al-Quran, rajin menghafalkan Al-Quran, bahkan rajin mengamalkan Al-Quranul Karim, maka dia termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hanya dirindukan saja, dia termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mencintai Al-Quran itu, Pak, adalah tahu tentang seluk-beluk Al-Quran, tentang apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Karena man ahabba syai'an aktsara min zikri. Barang siapa yang mencintai satu perkara, maka dia akan banyak tahu tentang perkara tersebut. Kalau kita berbicara tentang cinta kepada Al-Quran, maka kita akan banyak tahu tentang Al-Quran. Kalau saya tanya ibu bapak, ini bapak-bapak di sini semuanya pasti semuanya memahami bahwasannya jumlah Al-Quran itu juznya adalah seberapa?
30 juz. Surahnya adalah 114 surah. Ayatnya adalah satu Quran. Ada yang tahu? 6.236 ayat, Pak. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Itu tepat. Betul. Tetapi yang paling tepat 6.236 ayat. Juznya 30, surahnya 114, ayatnya 6.236 ayat. Bahkan orang yang mencintai Al-Quran akan sedetail mungkin dia tahu tentang sedikit demi sedikit apa yang ada di dalam Al-Quran. Selain juznya, surahnya, ayatnya, sekarang katanya. Kata-kata di dalam Al-Quran itu, Pak, per kata, allazina, satu kata, amanu, dua kata, wa amilus sholihat, tiga kata. Berapa sih kata-kata di dalam Al-Quran? Seluruh Al-Quran itu kurang lebih 77.439 kata. Itu kata-kata yang ada di dalam Al-Quran, Pak. Bisa dicerna, Pak? Berapa kata-katanya? 77.439 kata. Lalu huruf yang ada di dalam Al-Quran, berapa jumlah keseluruhan huruf Al-Quran itu? Kurang lebih 323, bukan kurang lebih, pasti yakin 323.670 huruf. Saya ulangi, huruf di dalam Al-Quran jumlah seluruhnya adalah 323.670 huruf. Subhanallah. Jadi kalau kita bisa menamatkan Al-Quran, sabda Rasulullah, satu huruf Al-Quran pahalanya adalah 10. Andai kata kita bisa menamatkan Al-Quran, pahalanya tinggal dikalikan 10. 323.670 huruf kalikan 10 menjadi 3.236.700 pahala dari Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan dengan menamatkan Al-Quranul Karim. Inilah hebatnya Al-Quranul Karim, talil Quran. Golongan yang pertama, orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran, belajar membaca Al-Quran, menghafalkan, memahami, mengamalkan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita pahami, hafalkan, amalkan, kelak di yaumil qiyamah akan menjadi syafaat bagi kita yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian semua Al-Quran, karena Al-Quran kelak di yaumil qiyamah akan menjadi syafaat bagi kalian yang membacanya. Bahkan punten-punten, bukan hanya di yaumil qiyamah, Pak, di alam barzakh. Itu alam kubur itu memanggil kita manusia ini itu setiap harinya 5 kali. Salah satu yang dipanggil oleh alam kubur kepada manusia, wahai manusia, ana baitul wahdah. Kata alam kubur, wahai manusia, ana baitul wahdah. Aku adalah tempat kesendirian. Maka bawalah temanmu di duniamu itu. Siapa teman kita di dunia itu? Perbanyaklah membaca Al-Quranul Karim, karena itu yang akan menjadi sahabatmu kelak di alam kubur. Bahkan ketika malaikat Munkar dan Nakir datangi ahli kubur untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bersahabat dengan Al-Quran semasa di dunia, Al-Quranlah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir terus. Wahai Munkar dan Nakir, sesungguhnya orang yang dikubur ini adalah sahabatku semasa di dunianya. Dia rajin membacaku, dia rajin menghafalkanku, dia rajin mengamalkanku, maka aku akan menjawab pertanyaanmu tersebut. Itulah kenapa kita harus memperbanyak membaca Al-Quran, menghafalkan, mengamalkan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita yang membacanya, bahkan menjadi sahabat ketika kita sudah berada di alam kubur nanti. Hadirin hadirat hadan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Tapi punten-punten saya sering tekankan bahwasannya belajar membaca Al-Quran itu harus mempunyai guru. Membaca Al-Quran itu harus betul makharijul hurufnya juga harus betul, tajwidnya juga harus betul, lagunya. Tidak bisa Al-Quran itu belajar minal YouTube, Pak. Kita belajar hanya dari YouTube saja, mendengarkan, dengerin, diturutan. Itu tanpa ada mengoreksi. Yang paling betul itu belajar Al-Quran itu harus talaki, Pak.
Guru melihat murid, melihat guru bagaimana guru mengucapin huruf ta yang betul. Murid melihat bagaimana guru mengucapin huruf ta yang betul. Bersanad, mempunyai rantai keilmuan. Karena kelak di pengadilan Allah, Allah akan bertanya kepada kita, wahai fulan, kenapa engkau mengucapkan huruf-huruf Al-Quran seperti itu? Ketika kita belajar kepada seorang guru, Pak, maka kita bisa menjawab pertanyaan Allah tersebut. Ya Allah, saya mah diajarin sama guru saya seperti itu, ya Allah. Akhirnya Allah bertanya kepada gurunya, wahai fulan, kenapa engkau mengajarkan murid-muridmu huruf Al-Quran seperti itu? Ya Allah, ya Rabb, saya belajar dari guru saya. Belajar dari gurunya, belajar dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, akhirnya kepada para sahabat, dan sahabat pun belajar bertalaki kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun belajar bertalaki sama membaca Al-Quran. Kepada siapa Rasul belajar? Malaikat Jibril alaihi salam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Jibril lah yang mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya kita untuk senantiasa mengevaluasi bacaan Al-Quran kita. Apalagi sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, saya mengajak kita perbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Karena kita akan memasuki bulan yang penuh rahmat, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quranul Karim. Biasanya iman kita di bulan Ramadan nanti itu iman yang naik, Pak. Karena al-imanu fi qalbil mu'minin wa qad yazid wa qad yanqusu. Iman yang ada di dalam diri seorang mukmin itu terkadang naik, bahkan terkadang turun, bahkan naudzubillah summa naudzubillah, ada yang sampai imannya hilang. Nah, nanti di bulan Ramadan momennya biasanya iman kita sedang naik. Tadarus, bisa kita tamatkan Al-Quran 1 bulan sebelumnya, bahkan sebelum 1 bulan selesai Ramadan kita bisa menamatkan Al-Quran. Itu tanda iman kita sedang naik. Mari kita perbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita supaya ibadah kita senantiasa bisa maksimal kelak di bulan Ramadan nanti. Dengan cara apa memperbaikinya? Dengan cara terus belajar membaca Al-Quran, dengan cara terus memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran, dengan cara terus memahami Al-Quranul Karim. Karena metode yang paling penting di dalam membaca Al-Quran bukanlah metode-metode yang sekarang banyak sekali metode-metode, Pak, ya, supaya kita bisa baca Al-Quran. Metode yang paling bagus untuk membaca Al-Quran, lancar membaca Al-Quran adalah ngaku bahwa saya belum bisa ngaji Al-Quran. Itu yang paling baik metodenya. Maka datanglah kepada guru-guru Al-Quran supaya bisa mengoreksi apakah bacaan saya sudah betul atau tidak. Maka karena baca Al-Quran, ketika kita salah mengucapkan makharijul hurufnya bakalan beda, Pak, artinya. Surah Al-Ikhlas ayat pertama kita menemukan sebuah ayat Qul huwallahu ahad. Di sana dengan huruf qaf diceklokkan bahasa Sunda. Qul, katakanlah, Qul huwallahu ahad. Andai kata kita hanya sedengar-dengarnya saja, kita tidak pernah mengoreksi bacaan Al-Quran kita apakah sudah betul atau tidak. Dibaca Qul huwallahu ahad itu dibaca dengan huruf kaf. Qul huwallahu ahad. Maka artinya akan beda, Pak. Kalau qul dengan qaf, katakanlah Allah itu satu. Kalau dengan huruf kaf, qul huwallahu ahad, makanlah Allah yang satu. Masa Allah dimakan? Surah Ibrahim ayat ke-7 kita paham betul tentang ayat tersebut. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum. Di sana ada kata syakara yang artinya bersyukur. Andai kata kita tidak pernah belajar bertalaki kepada seorang guru, mengoreksi bacaan Al-Quran kita apakah sudah betul atau tidak makharijul hurufnya, la ing syakartum dibaca la ing sakartum, maka akan fatal artinya, Pak. Sakartum berasal dari kata sakaro, mabok. Itu artinya jikalau engkau pandai mabok, maka aku akan menambah nikmatku kepadamu. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini pentingnya kita mengoreksi bacaan Al-Quran kita kepada seorang guru, apakah bacaan kita sudah betul atau tidak. Inilah yang pertama, talil Quran. Yuk perbaiki bacaan Al-Quran kita. Yuk kita bersemangat kembali memasuki bulan Ramadan ini untuk senantiasa dekat lagi dengan Al-Quran, bisa menamatkan Al-Quran. Mudah-mudahan sadayana senantiasa namatkan Al-Quran 1 bulan penuh itu sampai 10 kali tamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bisa enggak Ustaz 10 kali tamatan? Bisa. Paling cepat itu para sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, bolehkah saya menamatkan Al-Quran itu 1 hari langsung tamat ya Rasulullah? Tidak boleh. Mahacara macana 1 hari langsung tamat.
Makanya yang paling itu kata Rasulullah, boleh engkau menamatkan Al-Quran dalam 3 hari. Berarti satu harinya 10 juz. Silahkan. Kalau satu hari langsung 30 juz, bagaimana cara bacanya? Bisa jadi rusak bacaannya. Karena baca Al-Quran itu Kak, ilmunya yang pertama, cara membaca Al-Quran itu ada yang namanya tartil Pak. Membacanya tartil seperti tadi, baca tartil pelan. Ada yang kedua tadwir. Biasanya seorang imam sudes seperti itu, bacanya agak cepat sedikit supaya jamaah tidak ngantuk. Ada yang ketiga disebutnya hadar, bacaan hadar, seperti kita membaca kalimat bacaan-bacaan sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah itu hadar namanya. Hadar berarti di tikrata sadena 2 harokat. Ada tartil, ada takbir, ada hadar. Cuman ada yang kita di internet suka mendengar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah itu mah super hadar itu mah sesat. Yang paling betul boleh silakan hadar, tapi bacaannya harus betul. Al-Fatihah di satu nafaskan, silakan enggak kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangga silakan. Kalau hadir semuanya 2 rakaat. Bapak-bapak baca surah Yasin, Yasin, Al-Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Hadir namanya. Silakan aja. Itu tempo di dalam membaca Al-Qur'an. Ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an tersebut, bahkan lagu-lagu, irama-irama, orang yang cinta Al-Qur'an itu tahu lagu kesukaan Rasulullah ketika menjadi imam sholat itu apa? Ternyata nada atau irama kesukaan Rasulullah ketika menjadi imam salat adalah irama jiharkah. Terus tadi salat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena lagu Al-Qur'an itu ada 7 Pak. Baso hiji nikaraos. Bayati, Soba, Hijaz, Jiharkah, Nihawan, Sikah, dan Ros. Maka di luar dari 7 lagu tersebut tidak boleh membaca Al-Quran dengan lagu yang lain. Abang-abang orang Sunda apal surah Ad-Duha memakai lagu sinden. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bacaannya memang betul akan tetapi lagunya salah. Bukanlah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika dia membaca Al-Qur'an bergetar hatinya, tapi lagunya seperti itu. Kalau lagunya seperti itu, malah Al-Qur'an hanya menjadi bahan candaan tertawaan saja. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Yang kedua, selain talil Qur'an, mau memasuki bulan Ramadan ini, yuk kita jaga wahafizil lisan. Jaga lidah kita, lisan kita, ucapan kita dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain. Karena lisan ini sangat fatal sekali apabila kita tidak bisa menjaganya dari hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain. Terkadang kalau kita terjatuh, kaki kita berdarah, itu sangat banyak sekali untuk mencari obatnya. Akan tetapi apabila lisan kita disoledata, lisan kita menyakiti hati orang lain, itu sangat sulit untuk mencari obatnya. Maka salamatal insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia itu tergantung ucapannya. Andai kata kita tidak bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain, maka kita termasuk orang-orang yang akan celaka di dunia dan celaka di akhirat nanti. Tapi kalau kita bisa menjaga dari ucapan kita dari hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain, maka kita termasuk orang-orang yang akan selamat dunia dan selamat di akhirat nanti. Bahkan nanti ketika bulan Ramadan, wahafizil lisan ini Pak, sangat penting sekali. Menjaga lisan, menjaga ucapan itu sangat penting sekali. Karena banyak orang-orang yang berpuasa nanti di bulan Ramadan, tapi setelah selesai puasanya oleh Allah nanti di akhirat digulungkan ibarat samak tikar, lalu dilemparkan kepada orang yang puasa tersebut. Makan puasamu, pahalanya 0 di hadapanku, kata Allah. Kenapa ya Allah? Saya telah berpuasa dari menahan haus, lapar, dahaga dari subuh sampai maghrib selama 30 hari, selama 1 bulan lamanya, tapi pahalaku 0. Kenapa ya Allah? Ternyata kenapa pahalanya 0? Dia hanya bisa
sebatas menahan haus, lapar, dahaga dari subuh sampai maghrib saja. Dia tidak bisa menahan diri dari hal-hal yang bisa menghancurkan pahala puasanya. Wahafizil lisan, salah satu di antaranya adalah dia tidak bisa menjaga lidahnya dari perbuatan-perbuatan jelek selama dia berpuasa. Kata Rasulullah, khamsatu asya'atu bitu saum, ada 5 perkara yang akan menghancurkan pahala puasa kita kelak nanti di bulan Ramadan. Apa saja? Yang pertama, al-kadzib, berbohong, datangnya dari lisan kita. Yang kedua, wal ghibah, menggunjing, bergosip, digosok makin sip, datangnya dari lidah kita. Yang ketiga, wan namimah, mengadu domba orang lain supaya bertengkar, datang dari lisan kita. Wal yaminul ghamus, bersumpah palsu, datang dari lidah kita, lisan kita. Yang terakhir, wan nadhru bisyahwatin, memandang kepada lawan jenis dengan penuh syahwat. Itu akan menghancurkan pahala ibadah puasa kita nanti di bulan Ramadan. 5 di antaranya hal yang bisa menghancurkan pahala puasa kita, 4 di antaranya datang dari lisan kita. Maka jaga lidah kita, jaga lisan kita. Apalagi mungkin ibu bapak mempunyai anak-anak, ibu-ibu gaduh putra, gaduh murang kali, atau napi bapak-bapak sadena gaduh incu, hati-hati ketika kita mendapati anak kita atau cucu kita nakal, jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang jelek kepadanya. Ari maneh baong-baong teuing. Ketika kita nyebut baong-baong teuing, itu adalah sebuah doa, karena ucapan lidah kita, lisan kita adalah ucapan untuk anak kita. Ini nyata Pak, ada sebuah kisah nyata kenapa kita harus menjaga lisan kita, lidah kita kepada anak kita, jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang jelek. Imam Sudes, Imam Masjidil Haram, itu dulunya sewaktu kecilnya adalah seorang anak yang aktif. Tapi ketika Imam Sudes aktif, lari-lari ke sana kemari dan membuat kesal ibunya, ibunya tersebut yang keluar dari lidahnya, dari lisannya, bukanlah kalimat-kalimat yang jelek, nakal dan lain sebagainya, bukan. Akan tetapi, Sudes, Allah yahdik. Sudes, Allah yahdik. Semoga Allah memberikanmu hidayah. Semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Ketika keheul marah, Sudes, semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Ternyata doa ibunya Imam Sudes tersebut dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang Imam Sudes menjadi imam Masjidil Haram. Bahkan ada yang sebaliknya, ketika seorang orang tua mendapati mempunyai anak yang sama aktifnya, pada suatu ketika anak tersebut lari-lari dan memecahkan vas bunga kesayangan si ibu tersebut, maka keluarlah kalimat yang jelek. Nah, kenapa kamu memecahkan vas bunga kesayangan ibu? Apakah kamu ingin remuk seperti vas bunga tersebut? Itu kalimatnya diucapkan ketika anaknya masih kecil, ibu bapak. Kalimatnya diucapkan ketika masih kecil. Anak tersebut beranjak TK, SD, SMP, SMA, sampai dia kuliah, sampai dia bekerja, dia punya hidup mapan, akhirnya dia akan menikah. Ketika dia akan menikah, dibawalah calon istrinya tersebut dan ibunya, karena dia mempunyai warisan dari mendiang ayahnya. Apa warisannya? Sebuah rumah untuk dia tempati setelah dia menikah. Rumah tersebut cuman harus direnovasi Pak, karena rumahnya sudah sangat tua sekali. Maka dia mendatangi rumah tersebut bersama calon istrinya dan ibunya. Ketika sampai di lokasi, dia masuk ke dalam rumah itu. Ketika di dalam rumah terjadilah gempa yang sangat dahsyat sekali pada saat itu. Maka pada saat itu si pemuda tersebut yang berada di tengah-tengah bangunan itu, dia tertimpa reruntuhan bangunan. Dibawalah sang pemuda ke IGD, ke unit gawat darurat. Di sana di UGD terlihat anak si ibu tersebut, dia tubuhnya hancur luluh lantah, sangat remuk sekali. Si ibu tersebut teringat semasa anak tersebut masih kecil, dia termasuk anak-anak yang aktif, dia pernah memecahkan vas bunga, dia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala memori ke belakangnya bahwa dia sudah mengeluarkan kalimat-kalimat yang jelek. Apa kalimatnya? Nah, apakah kamu ingin remuk seperti vas bunga ini ya Allah? Ternyata doa si ibu tersebut dikabulkannya setelah anaknya menjadi anak yang dewasa yang siap menikah. Maka dari itu doa kita, ucapan kita, lidah kita adalah hal yang mustajab. Apalagi ibu bapak sekalian yang mempunyai anak-anak, jangan sampai lisan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang jelek untuk anak-anak kita. Nanti di bulan Ramadan, lisan kita termasuk lisan yang mustajab, lisan yang dekat diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jagalah lisan kita, jagalah ucapan kita dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang bisa membuat madorot, wabil khusus madorot untuk putra-putri kita. Hadirin hadirat, hadani Allah wa yakum ajma'in.
Yang selanjutnya selain talil Quran wa hafizil lisan, yang ketiga orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa mut'imil ji'an, orang yang bisa memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan, memberi minum orang yang sedang kehausan. Kita sudah mafhum bersama seorang wanita yang tidak baik, Bani Israel, dia seorang pelacur, dia bisa masuk surga wasilahnya dia pernah memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Seorang Imam Ghazali, dia masuk surga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah dengan ibadah salatnya, bukanlah karena ibadah puasanya yang rajin ataupun ibadah hajinya, tapi justru Allah memberikan kemuliaan kepada Imam Ghazali ketika dia menulis sebuah kitab memakai kalam dicelupkan ke tinta. Ketika mau dicelupkan kalamnya ke tinta, terlihat ada seekor lalat yang kehausan, lalu lalat tersebut minum di tinta Imam Ghazali, dan Imam Ghazali dengan ikhlas mendiamkan lalat tersebut. Lalu lalat tersebut dipersilahkan, wahai lalat, kalau engkau haus minumlah dari tintaku. Lalu lalat tersebut terbang dengan keikhlasan memberi minum seekor lalat tersebut. Imam Ghazali diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasilahnya memberi minum seekor lalat yang sedang kehausan. Maka untuk kita sebagai hamba Allah, sebentar lagi bulan Ramadan, wa mut'imil ji'an. Yuk kita hidupkan kembali program tajil gratis. Yuk kita hidupkan kembali program sedekah. Yuk kita hidupkan kembali program sahur bersama. Banyak sekali program-program yang bisa kita hidupkan nanti di bulan Ramadan. Karena kita yakin man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa orang yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya 10, Pak. Matematika Allah seperti itu. Matematika Allah beda dengan matematika kita. Kalau matematika kita, 10 kita buang 1 sama dengan 9. 10 buang 2 sama dengan 2. Kalau kita bersedekah, beramal, menghitung-hitung matematika dunia, maka hidup akan selalu rugi. Kesananya akan timbul sifat bakhil, pelit, koret, keket mengkene, cap jahe, merek hesen, utara merek, kudu diteke. Bakhil, pelit. Kalau kita menghitungnya matematika dunia, tapi hitunglah ketika kita bersedekah, hitunglah dengan matematika Allah. Rumusnya man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kata Allah, barang siapa yang beramal 1, maka aku akan membalasnya 10. Allah akan membalasnya 10. Yakin matematika Allah, ketika kita mempunyai 10, kita sedekahkan 1, keluarkan 1, maka Allah akan membalasnya menjadi 19. 10 dibuang 1 sama dengan 19, Pak. Itu rumus matematika Allah. 10 buang 2 sama dengan, ada yang tahu? Ada yang seberapa? 10 buang 2, yang 2-nya diganti sama Allah jadi berapa? 20, sisanya 8. Tambahkan dengan sisanya 28. 10 kita buang 3. Jadi berapa, Pak? 37. 10 buang 4, 46. 10 buang 5, 5-nya diganti berapa? 50, sisanya 5. Kita tambahkan 55. 10 buang 6, cenah lieur, matematika Ustaz cenah. 64 cenah. 10 buang 7, 73. 10 buang 8, 82. 10 buang 9, 91. 10 kita keluarkan 10, Allah akan menggantinya menjadi 100. Itulah matematika Allah seperti itu. Diyakinkan oleh Sayyidina Ali ketika Siti Fatimah ingin delima, Pak. Ingin delima, lagi nyiram, hamil, nyiram, ingin delima. Sayyidina Ali mencari ke pasar, alhamdulillah dapat delima 1. Di tengah jalan ada sahabatnya sama, istrinya juga lagi mengandung, ingin delima, nyiram bahasa Sundanya mah. Lalu dengan ikhlas, karena Sayyidina Ali yakin dengan ayat tersebut, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, Allah akan membalasnya 10 dari 1. Saya keluarkan 1, Allah akan membalasnya 10. Lalu dikeluarkan dengan berat hati delima tersebut, dikeluarkan meskipun istrinya Siti Fatimah lagi menunggu ingin delima. Nah, silahkan bawa delima ini, berikan kepada istrimu. Datang dengan tangan kosong, datang ke rumah, kata Siti Fatimah, wahai suamiku, apakah engkau dapat delimanya? Sesungguhnya aku mendapati delima di pasar tersebut, aku sudah dapat, wahai Fatimah. Cuma di tengah jalan aya rencangan, sami istrina hoyong delima dipasihkeun we ku akang teh. Karena yakin Sayyidina Ali dengan matematika Allah seperti itu. Akhirnya tidak lama kemudian datanglah orang yang mengetuk pintu rumahnya Sayyidina Ali. Ternyata dia membawa sebuah baki. Baki tersebut berisi
95. Isinya 95, Pak. Lalu kata Sayyidina Ali, oh, apa yang kau bawa tersebut? Ini adalah hadiah dari orang tuaku, hai Sayyidina Ali. Apa isi hadiah tersebut? Ini adalah ketika dibuka adalah buah delima yang jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dihitung sama Sayyidina Ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bukanlah janji Allah. Engkau telah berbohong kepadaku. Bawalah delima tersebut. Loh, kenapa wahai Ali? Kenapa engkau tidak mau menerima delima yang orang tuaku berikan kepadamu? Karena aku yakin janji Allah 1 dibalas 10. Loh, kok kenapa yang datang menjadi 9? Mana yang satunya? Ternyata yang satunya sudah dimakan ketika di perjalanan oleh orang tersebut yang mengantarkan delima itu. Inilah janji Allah, wa mut'imil ji'an, yakni jadikan diri kita orang-orang yang bisa memberi makan kepada orang yang sedang kelaparan, memberi minum kepada orang yang sedang kehausan. Terakhir adalah wassaimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kelak umurnya bisa sampai kepada bulan Ramadan, bahkan bukan hanya sampai saja Pak, tapi bisa memaksimalkan amaliyah ibadahnya kelak di bulan Ramadan ini. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan umur kita disampaikan kepada bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini bukan hanya sampai saja, tapi bisa melaksanakan amaliyah ibadah dengan maksimal di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengasarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Ya Allah, berkahi kami semua di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah umur kami semua ya Allah kepada bulan Ramadan untuk memaksimalkan amaliyah ibadah kami. Dan apa-apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami, semoga wasilahnya kita berkumpul di subuh hari ini adalah saat dikabulkannya doa-doa kita, setiap harapan kita, cita-cita kita, apa yang kita maksudkan, semoga Allah senantiasa mengabulkannya. Ala hadhihi niyyah nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu bapak hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Demikian yang dapat saya sampaikan di kesempatan kajian Ahad Subuh Barokah ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah dengan banyak belajar membaca Al-Quran, memahami, menghafalkan, mengamalkan Al-Quranul Karim, menjaga lidah kita, lisan kita dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang bisa menyakiti hati orang lain, dan bisa menjadikan diri kita orang yang bisa memberi kepada fakir, miskin, yatim, duafa dan lain sebagainya, dan termasuk orang-orang yang bisa melaksanakan dengan maksimal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.